Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi menjelang siang Iya, kepada pemirsa TV GA TV di seluruh Kaltim. Saat ini saya bersama dengan Pak Ketua DPRD Kaltim, iya, Bapak Insinyur Haji Hasanuddin Masud. iya, Bincang-bincang kali ini kita mengangkat tema keberlangsungan pesta demokrasi di Kalimantan Timur menuju Indonesia Emas. iya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi menjelang siang nih Bapak. Ya, siang sudah nih. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, sehat. Di sela aktivitas setelah dilantik ini, apa sih Pak aktivitas yang menyibukkan Bapak? Ya, sekarang ini kita lagi concern soal Pokja ya, Pokja tatip, Pokja eksternal, Pokja internal, dan kemudian setelah Pokja ini terbentuk baru kita membentuk AKD, alat kelengkapan dewan. Oh, alat kelengkapan dewan. Ini yang kita lagi fokus. Kan ada komisi, ada badan, gitu kan. Nah, insya Allah sebelum akhir bulan ini sudah selesai. Jadi selama ini, selama renov ini berkantor di sini Pak? Sementara di sini kita lagi renovasi nih. Mungkin di bulan-bulan November, Desember udah selesai. Baru kita mulai berkantor kembali. Oh iya. Ini Pak menyangkut langkah-langkah politik Golkar. Kan Golkar pemenang kursi terbanyak ini. Iya, iya, iya. Apa sih langkah politik Bapak mengatur ini? Kita ya. Iya, jadi ada konsekuensi karena kita adalah kursi terbanyak. Nah, aturan daripada pemerintah itu bahwa kursi terbanyak itu yang akan duduk menjadi ketua DPR. Nah, kita alhamdulillah dari 55 kursi di provinsi ini Golkar mendapatkan 15 kursi. Yang kursi kedua itu Gerindra 10 dan PDIP yang ketiga 9. Nah, ya konsekuensinya kita harus ditunjuk menjadi ketua DPR dari fraksi Golkar, gitu. Pak, bagaimana sih Pak rasanya Pak membawahi anggota yang rata-rata karakternya bermacam-macam gitu Pak? Apalagi kepentingan politiknya bermacam, gimana tuh Pak? Ya, memang tentu ada ya beda-beda ya. Tapi untungnya kita ada perwakilan setiap fraksi di DPR. Jadi ada fraksi-fraksi yang mewakili anggotanya, seperti fraksi Golkar dengan 15 anggota dewan, ya kan? Fraksi Gerindra 10, terus PDIP 9, PKB 6. Jadi semua itu terwakilkan oleh fraksi. Sehingga kalau kita memang ada kebijakan-kebijakan, biasanya kita manggil rapat pimpinan namanya. Rapat pimpinan itu fraksi-fraksi semua dipanggil, AKD dipanggil, ya komisi, badan, ya. Dan unsur-unsur pimpinan yang 4 itu, ketua, wakil ketua 1, 2, 3 dan sampai 3. Jadi mereka satu komando, sehingga bisa mudah diatur lah Pak ya. Nah, masing-masing fraksi mengatur anggotanya. Kebijakannya begitu. Pak, menurut Bapak sendiri sih Pak, demokrasi yang sehat itu seperti apa sih Pak? Demokrasi yang sehat. Iya. Kalau sehat itu berarti tidak sakit ya. Kalau demokrasi yang sehat adalah menurut saya demokrasi yang mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, makanya kita di DPR ini berusaha mengambil satu keputusan atau kebijakan yang merupakan gambaran daripada aspirasi, karena kita merupakan perwakilan dari representatif penduduk Kaltim, 10 kabupaten kota. Ada kurang lebih 3,5 juta penduduk Kaltim. Nah, kita menjadikan gambaran, cerminan, representatif. Maka kita mengharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga ini adalah merupakan gambaran daripada aspirasi daripada masyarakat yang ada di Kaltim. Oke, baik Pak. Ini Pak sedikit kita ke tema kita pada hari ini, yaitu ini berbicara dengan pandangan Bapak sih terkait
program-program paslon gubernur yang khususnya di paslon 02 ini, Pak? Ya, saya kira sudah kita ketahui bersama bahwa ide maupun gagasan apapun program ya atau visi misi dari 02 ini jelas ya, sudah disampaikan di mana-mana. Ada program gratis. Apa gratis? Soal pendidikan. Itu berarti pendidikan diharapkan dari SMA sampai dengan perguruan tinggi S1, S2, S3 itu bisa digratiskan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia ada beasiswa. Nah, beasiswa itu diberikan kepada siswa-siswa yang akan belajar ke luar negeri dengan punya kemampuan tentunya. Ada indikator indikator, nah itu dikasihkan beasiswa. Nah, ada program kesehatan. Kesehatan gratis juga. Nah, ini masyarakat perlu tahu biar sehat ya kan. Ya. BPJS ya kan. Ini itu bukan program yang baru menurut saya. Di daerah-daerah lain juga banyak. Sudah ada. Bahkan di kabupaten maupun kota juga ada. Seperti di Balikpapan ada BPJS gratis untuk kelas 2. Saya mau di-upgrade lagi itu nanti kita sendiri. Artinya masyarakat sudah diberikan jaminan kesehatan. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa? Kalau bisa pendidikan gratis, kesehatan bisa digratiskan. Bukan gratis sebenarnya, Pak. Artinya itu harusnya tanggung jawab itu diberikan kepada masyarakat, itu diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah tetap bayar itu BPJS. Tidak mungkin BPJS itu bisa jalan. Dari mana? Dari APBD yang kita anggarkan. Dari mana? Dari APBN yang diperbantukan. Dari mana? Dari CSR mungkin dari perusahaan-perusahaan. Kalau Bapak lihat pernah dengar setahun yang lalu ada beberapa perusahaan yang CSR-nya untuk biaya pendidikan dikasih keluar gitu loh. Oh iya betul. Nah, kenapa? Karena pemerintah mungkin tidak terlalu concern soal CSR ini. Saya kira banyak ini dan ini bisa di breakdown. Nah, ini kalau bicara soal ide gagasan program, ini yang kita harusnya prioritas. Kita lihat, kita teliti apa breakdownnya sehingga ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah ini sebenarnya kita ini masyarakat harusnya di situ. Bukan soal karena ini jabatan publik, bukan masalah-masalah remeh-temeh gitu, ya kan gitu ya, masalah-masalah lain yang artinya tidak ada. Banyak bisa diambilkan dari pos-pos mana aja Pak ya? Nah, saya kira banyak sekali. CSR juga, kemudian anggaran APBD juga Pak ya? Kalau saya bisa menyampaikan ya, APBD kita setiap tahun tuh hampir 30 triliun. Ya. Perubahan dan murni, rata-rata di situ angkanya, bahkan lebih. Kalau dia memakai aturan mandatori 20% minimal, maka kita punya kalau 30 triliun, kita ada 6 triliun kira-kira. Nah, sedangkan kita breakdown untuk keperluannya hanya 1,5 triliun. Masih banyak sisanya. Iya. Karena siswa-siswa yang ada dari SMA sampai perguruan tinggi yang terdaftar sekarang dari BPJS, dari Biro Statistik kita, itu baru 200 ribuan aja, 260 sekian, bukan 1 juta. Itu dari data statistik maupun data satu data yang ada di Kaltim. Sangat masih bisa tercover. Ini baru masih APBD. Belum kita bicara APBN, bantuan-bantuan dari pusat. Nah, bentuk apa? PIP ya kan? Betul. Indonesia Pintar yang banyak dibawa oleh anggota DPR ke sini sekarang itu. Itu besar. Nah, belum lagi kita bicara CSR. Banyak berlimpah. Belum beasiswa kalau dari perguruan tinggi di Unmul itu banyak itu. Dari Osaka, oil and gas, ya kan? Itu banyak sekali. Artinya bisa disinergikan Pak ya. Kalau pemerintah mau mensinergikan ini membentuk satu badan khusus, nah saya kira ini sangat mudah. Bisa. Yang tidak bisa kalau nggak punya dana, nggak punya cita-cita. Itu perlu didengar ini masyarakatnya. Tidak punya kemampuan, tapi punya keinginan. Keinginannya sangat besar, tapi kemampuan tidak sesuai. Nah ini yang tidak mungkin tidak bisa. Kalau kita bisa, dan saya di DPR sudah bisa melihat ini, di setiap kebijakan anggaran yang kita buat itu sangat bisa. Nah, berapa besar mandatory spending yang harus dikeluarkan itu bisa, 20%. Begitu juga kesehatan, minimal 10% dari anggaran APBD kita, itu minimal, itu undang-undang. Yang itu untuk apa? Itu mandatory, hak asasi. Setiap masyarakat punya hak untuk itu. Saya kira sangat mungkin, makanya program 02 ini sangat bisa. Apalagi saya lihat gubernur ini jabatan publik yang sangat perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusat sudah sinergi menunjuk ini dan ini jadi gampang.
program makan siang gratis misalnya. Ya. Itu kan dari pusat tuh. Ya. Kalau sinergi dengan kita siapkan anggaran itu bisa, sangat bisa. Apalagi kita IKN sekarang. Apalagi kita IKN. Nah, seperti catatan aja ya. Ya. Ini APBN kita untuk pendidikan tahun 2023 600 sekian triliun, Pak. 600 sekian triliun APBN. Berapa persen sih yang masuk ke Kaltim? Kecil. Hanya yang dibawa mungkin oleh DPR RI ya, dari Golkar juga saya tahu PPIP itu. Ya. Produk Indonesia Pintar itu. Berapa persen? Lebih banyak kemana? Karena kita pemerintah daerah tidak bisa sinergi mungkin, berkomunikasi yang connect dengan pemerintah pusat. Sehingga banyak mungkin ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, ya, Sulawesi, Kaltim tidak ada. Hanya anggota DPR yang itu pun saya menurut saya berapa 1-2 orang saja. Jadi ini nggak bisa diperdebatkan, ini bisa di breakdown-kan. Kita bisa breakdown dengan program ini. Saya kira itu. Ya. Ini Pak, ini pertanyaan apa? Isu yang berkembang ini yang diolah oleh. Bagaimana sih Pak pandangan terkait isu politik dinasti itu Pak? Dinasti di Indonesia itu tidak ada. Ya tidak ada. Karena demokrasi itu Pak. Karena kita memilih bentuknya republik dengan demokrasi trilogi politik di Indonesia. Apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ada itu yang dipegang oleh demokrasi di Indonesia. Jadi nggak mungkin lah dinasti, karena dinasti itu kita diduduk di satu jabatan ini tidak ditunjuk seperti monarki ya. Iya, kerajaan itu ya. Kita ini tentu melalui proses. Seperti saya ikut berproses di dapil saya, akhirnya saya terpilih. Dan setelah saya terpilih juga tidak langsung jadi ketua, dilihat kursi terbanyak, dihitung bisa nggak jadi ketua. Nah, ternyata ini juga di partai kita juga dilakukan matrik. Beberapa orang yang diajukan ke pusat yang memenuhi syarat, setelah itu baru dibuatkan SK-nya juga dari pusat, bukan dari kita gitu loh. Iya, betul. Apalagi jabatan seperti gubernur, ya kita lihat mekanismenya, bersosialisasi, kampanye, debat kandidat, proses itu dilakukan. Berarti ini memang simpati masyarakat memang Pak. Saya kira itu dinasti tidak ada di Indonesia. Dan kalau kita mau melihat, kita melihat ada beberapa teman-teman misalnya, bapak dirinya ini contoh nih gubernur, istrinya mau jadi DPR RI mungkin enggak lolos ya kan, tidak harusnya kan. Apakah itu dinasti? Tidak, karena tidak lolos. Kalau lolos mungkin dibilang mungkin dinasti juga, padahal tidak. Dan tidak haram itu, tidak ada undang-undang yang melarang di Indonesia dan tidak ada hukum agama melarang dilaksanakan itu. Betul, jadi saya pikir tidak ada larangan, tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan agama pun juga Pak. Iya, karena memang ini pilihan rakyat. Pilihan. Pak. Kita dipilih bukan ditunjuk. Saya kira sederhana lah itu. Hanya mungkin terlalu tendensius. Nanti kalau dinasti nanti ini Kaltim akan dikuas. Itu pemikiran yang mesti kita kesampingkan. Iya, ini sebenarnya ada orang-orang yang terlalu tendensi mengangkat hal-hal seperti ini, dan ini tidak ada dasar. Karena di Indonesia tidak ada larangan, tidak ada aturan, dan mekanismenya dijalankan. Kita tidak ditunjuk oleh siapapun untuk menduduki jabatan itu. Iya, rakyat yang memilih. Rakyat yang memilih, itulah demokrasi. Iya. Ya, itulah. Terus Pak, nah ini tadi berkaitan dengan itu. Bagaimana sih Pak kontestasi politik menurut Bapak saat ini kan banyak yang isu berkembang seperti itu. Menurut Bapak ini sudah ke arah sehat atau bagaimana Pak kontestasinya? Ya, saya sih melihat kalau ini kontestasi jabatan publik ya. Harusnya yang dikritisi itu ada kebijakan-kebijakannya, program-programnya, ide-idenya maupun gagasan. Bukan masalah-masalah pribadinya. Dikatakan kita ini banyak utang. Apa buktinya punya utang? Kenapa saya nggak ditagih? Nah, kalau utang itu di bank bukan utang, namanya kredit. Nah, saya kira sudah tahu kalau kredit ada kolateralnya, ada jaminannya, ada sumber pembiayaannya, ada sumber pembayarannya. Dan itu ada mekanismenya, kalau nggak dibayar ya pasti ditagih, atau enggak jaminannya diambil. Jadi kalau utang di bank, pengusaha mesti punya utang lah. Makin besar usaha itu sebenarnya bank yang meminta untuk dibiayain, karena perusahaan justru itu sehat. Kita harus mengapresiasi Pak Rudi. Kenapa? Karena harta kekayaannya sekecil apapun itu dilaporkan, Pak ya. Itu harusnya diapresiasi. Kalau misalnya hartanya banyak, memang dia sudah berhasil dalam untuk mengurus dunianya, dirinya sendiri, perusahaannya. Mungkin dia ingin mengabdi lagi kepada yang lebih luas, kepada masyarakat Kaltim. Dan saya sangat mengapresiasi. Dia ingin
memberikan pengabdian pada masyarakat secara lebih luas, bukan hanya satu company atau perusahaan, bukan hanya untuk keluarga atau tetangganya yang tinggal, tapi untuk seluruh masyarakat Kaltim. Ini satu yang niat tulus dan baik, menurut saya perlu diapresiasi oleh masyarakat Kaltim, karena ini aset menurut saya. Oke. Aset kita. Aset. Iya. Aset. Oh ya, jadi tadi Pak mengenai paslon 02, terus Pak keterlibatan Bapak sendiri Pak, bisa diceritakan Pak bagaimana setelah menjabat sebagai DPRD, ketua DPRD, kemudian juga ini sebagai ketuanya Pak ya? Apa? Ya, pemenang kebetulan Pak, ya? Saya jadi harus cuti nanti Pak ya? Cuti. Ya. Nah, sesuai aturan. Kalau saya mau ikut kampanye misalnya, saya harus melakukan cuti sebagai anggota DPR pada saat kampanye. Tapi keterlibatan Bapak sejauh mana sih Pak sebagai ketua ya? Iya, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim ya, pemenangan. Ya, tentu tidak asal ditunjuk, mungkin melihat dari latar belakang saya ya. Saya kan sudah berapa kali melakukan kontestasi. Baik di kabupaten, di kota, legislatif ya. Sehingga mungkin dari pengalaman ini saya dipercaya oleh paslon 02. Ya, sepanjang ini tidak ada konflik of interest dan saya ini bisa berguna bagi paslon yang kita harapkan akan memimpin Kalimantan ke depan, ya saya kira saya tidak keberatan. Pada prinsipnya kita ini lebih bermanfaat itu lebih baik. Ya. Bermanfaat bagi manusia. Baginya, iya. Itu sebaik-baiknya manusia Pak ya. Alhamdulillah. Ini Pak terkait aja Pak himbauan saja. Bapak himbau kepada masyarakat dan pemirsa GTV di rumah terkait maraknya isu dinasti politik. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya. Jadi politik ini pada prinsipnya menurut saya pengabdiannya. Hairun nas mabi apahun nas. Jadi manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia itu lebih baik. Nah, dasar inilah mungkin menurut saya kami selalu ingin melakukan perubahan-perubahan yang selama ini kurang pada posisi yang pas. Karena menurut saya begini, Kaltim ini adalah provinsi yang kaya. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya akan keberagaman dan kebersamaan. Kita di Kaltim masyarakatnya sangat heterogen, ya menurut saya seperti itu. Ya, kita lihat statistik, penduduk yang paling banyak itu suku, kalau dicari suku Jawa, ya kedua itu ya Sulawesi, ketiga mungkin ya Banjar ya Kalimantan dan seterusnya. Ada 40%, 30%, ada 10 dan sisanya kecil. Nah, sehingga kita dengan kekayaan alam, kekayaan tradisi dan budaya dan keberagaman ini, saya kira Kaltim harusnya menjadi salah satu provinsi yang memberikan inspirasi kepada provinsi lain. Kita lihat bahwa kita ini salah satu provinsi 3 besar, penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Selalu 3 besar Kaltim. Selain Kaltim ada Riau, ada Jawa Barat. Kalau kita lihat tahun 2023 hari ini, kita nomor 2. Hampir 600 triliun kita sumbangkan kepada pemerintah pusat. Artinya apa? Yang pertama apa? Jawa Barat. Kurang lebih 650 sampai 700 triliun. Tapi jangan lupa Jawa Barat penduduknya 38 juta. Kita ini hanya 3,5 juta. Dan hanya 4 yang masih kita kelola. Apa itu? Tambang. Ya kan? Kebun. Ya, minyak, gas. Kita belum mengelola yang lain, hasil hutan yang lain misalnya, masih banyak emas, ada pasir kuarsa, belum lautan yang kita banyak yang ini, sehingga tidak menutup kemungkinan, apalagi dengan adanya IKN. Nah, ke depan ini kita menjadi salah satu provinsi yang terkemuka menurut saya, maka harus punya pemimpin yang punya karakter yang tegas, yang punya karakter ya, punya niat untuk betul-betul membangun Kaltim. Nah, hal ini saya lihat di 02. Nah, karena menurut saya secara pribadi beliau sudah selesai. Secara kekeluarga mereka sudah clear. Ya, perusahaannya sudahlah. Saya melihat langsung bahwa ini sudah clear. Dan punya niat untuk mengabdikan secara ikhlas untuk masyarakat Kaltim dengan sumber daya keanekaragaman ini. Saya kira ini Pak karakter yang tepat menurut saya. Insya Allah kalau ini terpilih, Kaltim akan melakukan lompatan-lompatan. Apalagi 02 ini direkomendasikan oleh presiden terpilih.
Dia adalah bagian daripada koalisi. Wah, betul. Ya, sehingga presiden ini terpilih. Dan presiden sudah menyatakan bahwa pilihlah 02. Artinya semua program-program yang dibuat oleh 02 itu bukan program omong kosong. Iya, betul. Karena bukan hanya APBD kita, bukan hanya kemampuan daerah kita yang sudah berlimpah ini, tapi ini program direstui, disetujui dengan program-program nasional. Memang harus program itu nasional, provinsi baru masuk ke kabupaten kota baru sinergi. Nah, saya sangat berharap mudah-mudahan dengan izin Tuhan dan seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya memilih. Saya kira ini bukan angan-angan, bukan hanya mimpi, tapi kita akan menjadi saksi dan pelaku sejarah. Mudah-mudahan 2025 akan ada perubahan kepemimpinan di Kaltim. Itu sih harapan saya. Ya. Jadi Kaltim maju, Indonesia maju. Nah, gitu semua bisa sukses. Semua bisa sukses. Nah, tadi kita sudah Bapak sudah menyampaikan. Nah, terus isu-isu yang politik dinasti dikesampingkan, Pak ya? Saya kira itu tidak ada. Tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada, karena memang trikal politik kita. Jadi masyarakat harus gimana, Pak? Masyarakat harus punya pandangan jernih dan diberikan masukan yang benar. Tidak ada di Indonesia politik dinasti, karena memang tidak ada undang-undangnya. Dan kalaupun itu ada, tidak ada juga larangan bahwa tidak boleh. Nah, tapi saya melihat politik di Indonesia punya demokrasi tersendiri, bahwa ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa politik dinasti tidak ada, karena memang kita jadi ditunjuk untuk menjabat suatu jabatan, tapi memang dipilih oleh masyarakat dan itu demokratis. Ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, banyak, ada Gakumdunya. Jadi saya kira tidak ada itu. Cuma orang hanya, saya kira ini persaingan politik dinamis, dan menjual hal seperti itu kita harus dewasa. Harus dewasa. Kita harus dewasa. Jadi masyarakat Kaltim harus dewasa. Harus dewasa dalam melihat isu-isu seperti itu. Ya, saya kira kita sudah, makanya sekolah harus gratiskan ini. Oke. Ini Pak, terakhir closing statement ini kita sudah sampai ke penghujung bincang-bincang kita. Ini agak seru sedikit nih Pak. Memang waktu kita pendek ya. Kita closing statement Bapak. Himbauan kepada masyarakat untuk mensukseskan demokrasi khususnya di Kaltim. Sebenarnya sukses atau tidaknya demokrasi di suatu daerah itu indikatornya sangat sederhana. Semakin besar keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak suaranya, berarti semakin sukses demokrasi di suatu daerah. Dan semakin kecil yang memilih menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam demokrasi daerah itu. Karena dalam memilih ini menentukan nasib masyarakat kita sendiri untuk 5 tahun ke depan. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya karakter, punya niat, dan punya kemampuan. Dan menurut saya, menurut pengalaman saya, yang baik untuk menjadi gubernur itu yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI. Oh, iya betul. Karena dia itu bukan hanya lingkup daerah, lingkup provinsi, tapi sudah lingkup nasional. Kita berteman semua di seluruh Indonesia. Jangan lupa. Artinya wawasan lebih terbuka, Pak. Paham. Minimal dia pernah menjadi anggota DPR 5 tahun lah. Supaya terbuka. Seperti saya ini 5 tahun, oh begini ternyata. Oh begini kebijakan-kebijakannya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Jangan lupa, Kaltim ini penduduk termasuk kecil. Anggota DPR RI yang mewakili Kaltim itu hanya 8 orang. 8. Jumlah DPR RI itu hampir 500 lebih, mungkin sudah hampir 600 ini. Karena sudah ada 4 penambahan provinsi. Dari 34 menjadi 38. Mungkin sudah 600-an. Kaltim hanya diwakili 6. Sangat kecil. Dibandingkan Sulawesi Selatan saja 28. Belum lagi kita bicara soal Sumatera, Jawa, Banten, DKI. Kita kecil. Nah, semakin kecil ini lagi lebih parahnya apa? Kita ini juga yang benar-benar yang menetap dan tinggal lahir itu juga kadang-kadang kita sangat sedikit ya. Kita lihat ya, sekarang ini ada 3 barangkali ya. Ada Pak Rudi, ada Pak Saprudin. Ada Bu Hetipa. Bu Hetipa juga mewakili, tapi kan jujur aja kan, kalau kita mau bicara perwakilan, ya mungkin ada Nabil Hussein, hanya 3 mungkin. Yang 5 kita nggak tahu. Nggak tahu apa daerah. Sudah 8, yang asli pun masih ini.
Jadi kalau kita ini tidak betul-betul bersinergi dengan pemerintah, ya, apalagi yang bisa mewakili kita untuk menurunkan bantuan ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah, jadi yang pernah duduk DPR ini paham betul itu bagaimana anggaran politik anggaran ya. Menurut kami sih bicara politik anggaran. Bagaimana memanfaatkan? Memang harus sinergi. Kalau kita hanya memanfaatkan APBN atau APBD kita, ya hampir 50% digunakan untuk gaji-gaji karyawan, gaji PNS, ya kan? Iya, betul. Mana cukup untuk infrastruktur? Coba lihat, infrastruktur jalan kita sebagai ada visa terbesar. Dari kita lihat langsung ke realita kenyataan sekarang. Dari Samarinda, ibu kota provinsi, kita mau ke Melak, berapa jam? Jembatan rusak, jalan rusak, infrastruktur apalagi lewat sungai, pelabuhan-pelabuhan tidak jelas. Pelabuhan darurat itu baru sampai ke Melak. Bahkan konon ceritanya belum ada apa namanya tuh mapnya ke sana untuk pembangunan jalan nasional loh. Kadang-kadang kita terbentur oleh jalan nasional, kebijakan nasional, kebijakan pemerintah pusat. Belum jalan-jalan provinsi. Kita juga kekurangan anggaran karena 50% anggaran kita dipakai untuk biaya tidak langsung, gaji-gaji karyawan, gaji-gaji ASN. Nah, belum kalau Samarinda ke Berau, sangat tahu tuh Putim. Sampai kapan? Kalau kita mengharapkan APBD yang katanya besar, menurut saya tidak cukup. Maka saya mengharapkan mudah-mudahan ke depan yang terpilih adalah gubernur yang bisa berkomunikasi baik dengan pemerintah pusat, dalam ini presiden terpilih. Dan ini sudah diketahui sama-sama bahwa yang didukung dan diharapkan menjadi gubernur di Kalimantan Timur 02. Ini bukan saya ngomong. Ini Bapak lihat. Presiden. Ya, bukan saya ngomong. Pak Wali Kota juga ya? Iya, termasuk Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Samarinda mendukung juga. Saya kira kita realistis melihat kenyataan, jangan kita dibayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak pasti seperti politik-politik dinasti, banyak utang, mencuri minyak di lautan. Saya kira itu tidak dewasa. Dan ini berbahaya menurut saya. Saya kira itu. Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya terima kasih banyak sudah kemudian datang. Apa yang menjadi tujuannya sukses. Insya Allah. Amin. Oke, pemirsa di rumah, pemirsa GA TV, demikianlah podcast kita, bincang-bincang kita bersama Pak Nurdin Masud, Pak Hasanuddin Masud. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalam.